pagi. Si Bapak. Izin melaporkan Bapak. Izin Bapak, tadi saya habis ketemu Mas Andi, izin Bapak. Nah, Mas Andi juga sedikit cerita izin tentang keluarganya Bapak, izin. Terutama tentang adiknya, izin Bapak. Siap, adiknya perempuan Bapak, izin. Sekarang sudah mengalami sakit wasir, kerja di pabrik sepatu udah hampir 2 tahun Bapak, izin. 2 tahun? Siap. Terus kenapa? Sedang Dia minta tolong? siap. Oh iya teh, saya mau tanya, saya kan punya adik perempuan, dia kan lagi kerja ya udah lama lah, udah hampir 2 tahun, cuman ya saya sih ya pengen cari kerjaan yang lebih baik daripada yang kerjain sekarang, cuman gimana ya caranya? Adanya umur berapa? Oh, adik saya umur 20 tahun, terus sekolah di SMK Saida. Tapi sehat, adanya sehat. Ya, alhamdulillah sehat, cuman ya ada penyakit lah, Sakit apa tuh, Bang? sakit wasir. Udah berobat tapi udah berobat. Udah dia berobat bahkan tiap minggu berobat terus. Cuman tetap aja kayak gitu, tetap aja sakit. Udah berapa lama kerja? Ya udah 2 tahun lah. Selama sakit masih tetap kerja? Ya selama sakit tetap aja kerja di. Nggak ada ngeluh atau apa gitu, tapi tetap kerja ya? Iya, ada ngeluh juga tetap aja kerja dia. Ya pokoknya saya nggak bisa janji, tapi coba saya telusurin dulu. Umurnya apakah masih memungkinkan dan kerjaan apa, kan juga kita punya keterbatasan. Siap. Kemampuan. Oke, ya. Izin kembali. Tiba-tiba tuh ada yang nyariin Sandi, Bapak Denden mah tuh. Mas Sandi, dipanggil Bapak. Ya Sandi kaget mau apa ya dipanggil sama Bapak. Terus ngobrol. Mas Sandi pulang dulu, mau jemput adik, mau dioperasi kata Bapak tuh. Oh ya udah, iya Pak, siap. Ibu mau diterima sama Bapak, Ibu. Ibu makasih banyak sama Bapak sama Ibu, udah baik bahkan baik banget sama Ibu, TTI sama Sandi gitu ya. Makasih banyak ya Bu ya, Pak. Ini ibunya. Iya ini, baik Bu. Siapa namanya? Ibu Rohmania, Pak. Ibu Romania. Iya. Ini Adik Sandi. adiknya Mas Andi. Iya. Siapa namanya? Isriani. Siapa? Isriani. Isriana. Panggilannya apa? Iis. Iis. Ibu apa kabar? Baik Bu. Alhamdulillah. Coba cerita, apa yang dirasakan? Sakit kalau BAB tuh. Oh, sakit kalau BAB. Terus kalau duduk nggak nyaman jadinya tuh. Kalau duduk nggak nyaman. Jadi kerjanya juga ikut nggak nyaman. Kan kerja di pabrik sepatu. Pabrik sepatu. Bagiannya Itu jahit, duduk aja. kerjanya ngapain? Jahit. Oh, jahit. Iya, Oh, duduk yang aja. jadi mesin jahit gitu ya, duduk terus.
Nah sekarang kita dengerin ya, Ibu supaya denger juga, Mas Andi supaya denger juga. Masalahnya apa? Oh, supaya tahu nih masalahnya Setelah gigi. diperiksa oleh dokter. Ya, monggo Mas Lukman. Jadi biasanya mungkin dokter di daerah, dokter umum ini menganggap wasir. Ternyata setelah diperiksa lebih jelas, itu fisura ani. Fisura ani itu ada anus yang terbelah, sehingga ada kayak jaringan. Nah itu yang kadang-kadang kalau pas BAB iritasi sehingga keluar darah, terutama kalau BAB-nya keras. Memang mengganggu, jadi nggak nyaman gitu. Itu obatnya mau tidak mau operasi. Untuk operasi Mbak Iis ini memang sebetulnya kita sudah rencanakan secara matang di RSPAD, semua sudah siap. Kemudian tinggal menunggu hasil PCR. Ternyata hasil PCR-nya positif, sehingga kita putuskan untuk ditunda dan diantar pulang, kemudian menjalani isolasi di rumah sakit terdekat dengan tempat tinggalnya, yaitu Rumah Sakit Ciremai. Terus tanggal 8 WA lagi juga menyatakan sudah negatif lagi. Kapan ini? Kemudian Dinkes juga memberikan berita secara WA, Dok, ini pasiennya sudah negatif. Oke Bang, saya akan laporkan ke pimpinan. Mungkin pertimbangan keluarga pada saat dirawat di Jakarta ini agak jauh, mobilitasnya agak jauh. Jadi kami coba berkoordinasi dengan Dr. Jumaro dan diputuskan bahwa untuk operasi dilaksanakan di Rumah Sakit Ciremai dengan operatornya adalah didatangkan dari RSPAD Dr. Jumaro. Perasaan Sandi seneng banget. Udah hampir 2 minggu, ibaratnya Sandi nunggu dengan sabar dan ikhlas, akhirnya tercapai juga. Adik Sandi supaya bisa dioperasi. Senang banget. Sandi mau ngomong apa lagi gitu, selain bilang makasih buat Bapak Hasan udah ngebantu banyak Sandi. Pada awalnya memang ketika kami lakukan visitasi preoperasi di ruangan, kami tahu kepada pasien, saya bius separuh atau regional, kenapa tidak? Siap Dok, saya mau dan saya akan takut. Kita berbeda dengan bius total kan bius umum, masih tidur, pasien masih tidak sadar langsung kan. Sementara kalau bius regional atau dengan teknik spinal anestesi, pasien masih bisa komunikasi dalam operasi, masih bisa berbicara sama kami, masih bisa menurut jika ada keluhan dalam operasi.
Jadi ini penyakit akibat pola buang air besar yang keliru ya. Sehingga pengobatannya ya diperbaiki pola buang air besarnya. Termasuk dalam hal ini adalah kebiasaan makan makanan yang berserat, minum yang cukup, kemudian buang air besar itu harus idealnya itu sehari sekali. Nah, si Mbak ini mungkin dia sering menunda sehingga buang air besarnya jadi keras, sehingga pada saat melewati anus robek. Untuk 5 hari ini nanti kamu cukup makan atau minum susu saja, kayak astronot itu. Jadi semua yang kamu makan itu tidak ada yang keluar, semua diserap oleh tubuh. Jadi kamu sembuh dulu. Setelah sembuh baru kamu nanti makan lebih fit. Yang paling utama jangan menunda buang air besar. Nanti yang meriksa kamu pada saat kontrol ya, Dokter Sri Anindya. Jadi di sini dirawat kurang lebih 3 hari untuk pemberian antibiotik dan perawatan lukanya serta diet yang lebih intensif. Berikutnya kemudian diet dilanjutkan di rumah dan perawatan luka secara home care di rumah. Kemudian bisa dilakukan rawat jalan di poliklinik rawat jalan bedah. Oh ya Kak Sup, dengar-dengar waktu itu saya pernah dengar katanya Bu Heti juga video call sama Mbak Iis ya Kak Sup? Oh iya, ketika selesai operasi Bu Heti video call sama Mbak Is sama keluarganya seperti itu. Gitu ya Kak Sup, semoga cepat sembuh ya Kak Sup. Cepat sembuh, dia semangat kok. Makan dulu Kak Sup. Cing makan Kak Sup. Lanjut. Selamat siang. Oh Iis, Ibu. Apa kabar Bu? Baik. Ibu gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iis gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Gimana? Udah enak sekarang? Udah dioperasi atau masih kerasa sakitnya kali ya? Udah enak, tinggal pusingnya aja. Tinggal pusingnya aja? Iya. Sama lemas katanya Bu. Oh tapi pusingnya panas? Lemas. Oh lemas. Pusing lemas ya. Tapi udah dilaporin ke dokter? Udah. Sudah. Apa kata dokter? Nunggu tanya proses aja itu. Dikasih minuman, tisu. Oh, proses pemulihan ya? Ya, kapan pulang? Nunggu sehat. Bagus. Ada dokternya. Nunggu sehat, bagus. Nunggu sehat baru kita pulang ya. Sandi juga biar di situ aja terus, nungguin adiknya. Ini beri semangat ke adiknya ya Sandi. Oh ada dokternya. Oh ada dokternya, mana dokternya? Selamat siang Bu. Dok, siapa ini Dokter Zumaro? Iya Ibu, saya dengan Dokter Sri Anindya Utami. Apa kabar Dok? Baik Bu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana jadi operasinya lancar? Lancar Ibu, lancar semua. Alhamdulillah. Tinggal Alhamdulillah. Mbak Iis jangan tegang, jangan stres seperti titipan Ibu itu, sehingga penyakitnya tidak lama-lama Tidak kambuh lagi. cepat sembuh. Jadi nggak boleh stres supaya penyakitnya tidak kambuh lagi gitu ya Dok ya? Betul Bu, betul. Pesan Ibu itu kemarin saya dengar, Iis jangan tegang, pikiran harus fresh, harus relax. Betul Bu. Jadi ternyata waktu kami operasi Bu, ditemukan fisurnya atau robekannya itu tidak hanya di satu tempat, tetapi di 3 tempat. Di jam 6, jam 12, sama jam 3. Oh. Jadi yang diduga 1 ternyata malah ada di 3 tempat. 3 tempat. 3 Bu, 3. Oh. Robekannya 3. Untung dioperasi. Untung dioperasi jadi ketahuan ada 3 ya. Padahal kita lihatnya kan cuma 1. Ternyata ada 3. Dan 3 itu ada karena stres ya.
Jadi ada underlying disease Bu, ada penyakit yang mendasari. Salah satunya stres itu Bu, tegang. Salah satunya. Ya, namanya remaja ya. Remaja kan suka kadang-kadang stres mau ujian, stres cari pekerjaan, stres putus sama pacarnya. Harusnya tidak usah terlalu memikirkan hal itu mungkin ya, atau dikurangi supaya tidak terlalu stres. Terima kasih banyak dokter-dokter semuanya sudah membantu Iis. Saya titip Iis dan tolong Iisnya juga dikasih tahu supaya tidak stres lagi. Terima kasih Ibu atas kepercayaannya. Terima kasih, jaga kesehatan semuanya. Dokter, sampai ketemu di Jakarta. Ibu jaga kesehatan, Sandi jaga kesehatan. Iis nggak boleh stres lagi. Semoga kebaikan Bapak Kasat sama Ibu Kasat dibalas sama Allah. Ini sudah bisa balas apa-apa, cuma bisa ngedoain supaya Bapak Kasat sama Ibu Kasat diberi sehat selalu, dilancarkan rezekinya sama dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin.